Luming berlari menaiki tangga. Akankah Yeyu membiarkannya pergi? Jika kau ingin pergi, tetaplah di sini untukku. Yeyu meneguk minuman dingin dan mengejar Luming. Kecepatan Yeyu luar biasa, tetapi kecepatan Luming tidak lambat. Luming menyelimuti tubuhnya dengan teknik angin spiritual yang hebat. Kecepatannya seperti kilat, tidak lebih lambat dari Yeyu. Mereka berlari cepat menuju tangga. Kejar, murid inti dari keluarga Tianren dan petinggi Tiamong lainnya dengan cepat mengejar Luming. Namun, para prajurit kelas 1 itu saling pandang, lalu semuanya terbang mundur dan langsung melarikan diri. Karena Luming, murid inti keluarga Tianren dan petinggi Tiamong telah melupakan mereka. Apa yang masih mereka miliki? Mereka tidak ingin pergi dengan cepat. Mereka tidak ingin merasakan dan meninggalkan jejak. Sialan, Yeyu dan yang lainnya merasakan bahwa para prajurit kelas 1 itu melarikan diri, dan mereka semua marah dan geram, lalu melampiaskan kemarahan mereka kepada Luming. Jika tidak ada Luming, bagaimana mungkin semuanya menjadi seperti ini? Bagaimana mungkin para prajurit kelas 1 itu bisa lolos? Semuanya karena Luming. Tentu saja, mereka tidak akan memikirkannya. Hanya karena mereka memprovokasi Luming sehingga semuanya berkembang seperti ini. Dalam pikiran mereka, apa yang mereka lakukan adalah benar dan dibenarkan. Oleh karena itu, tidak ada konsep salah sama sekali. Mereka ingin Luming membayar harganya. Begitu kedua pihak mengejar dan melarikan diri, kecepatannya sangat cepat, dan mereka segera sampai di ujung tangga. Ini, sesampainya di ujung tangga, mata Luming tak kuasa menatap. Di ujung tangga, ada juga sebuah platform, tetapi platform ini berbeda dari yang di bawahnya. Di atas platform ini, terdapat setidaknya ribuan futon. Dan di depan futon-futon ini, terdapat tembok batu yang sangat besar. Tembok batu ini sangat besar, berbentuk persegi, tingginya sekitar 1 kilometer, tetapi panjangnya puluhan ribu meter dan tebalnya puluhan meter. Entah jenis batu apa, berdiri di sana, memancarkan aura masa lalu yang penuh gejolak. Yang paling membuat Luming mengalihkan pandangannya adalah dinding batu itu penuh dengan bekas goresan yang tebal dan padat. Bekas goresan ini, bentuknya aneh, memiliki berbagai macam bentuk. Beberapa hanya goresan acak, seperti bekas pedang. Beberapa seperti bekas pisau, beberapa seperti sidik telapak tangan, atau bekas pukulan. Ini adalah bekas goresan yang relatif sederhana, beberapa di antaranya jauh lebih rumit, seperti yang menyerupai harimau, beberapa seperti naga, beberapa seperti kobaran api, atau angin yang menderu. Beragam, padat, setidaknya lebih dari 1000. Rahasia kuno, semua ini adalah perasaan dan tanda yang terkait dengan ilmu rahasia kuno yang agung. Kau tak perlu memikirkannya, semuanya ditinggalkan oleh para tokoh kuat dari Istana Dewa Kuno yang agung. Inilah tempat sebenarnya untuk berkhotbah dan memahami. Dari kasur-kasur di lantai itu, kita dapat menyimpulkan bahwa di masa lalu, tokoh-tokoh besar dari Istana Dewa Kuno yang agung berkhotbah di sana, dan sesekali mengukir perasaan mereka sendiri di dinding batu. Dan di bawahnya, banyak murid dari kuil kuno yang agung duduk di kasur dan mendengarkan ajaran. Atau, dari dinding batu untuk memahami ilmu rahasia kuno. Ya, aku punya. Hati Luming langsung memanas, matanya penuh dengan cahaya panas. Berapa banyak jenis misteri kuno yang dapat kau tukarkan jika kau mendapatkan begitu banyak wawasan dan ilmu rahasia yang ditinggalkan oleh kuil kuno yang agung? Bawalah ke Istana Surgawi. Berapa banyak poin jasa dan harta karun yang dapat kau tukarkan? Saat itu, Yeyu juga datang ke tangga, dia juga terkejut dengan pemandangan di depannya. Kesan dan tanda yang ditinggalkan oleh para dewa kuno yang perkasa ini semuanya milikku. Yeyu meraung dalam hatinya, dan matanya penuh dengan cahaya keserakahan. Saat ini, Luming bergerak. Dia langsung berlari menuju dinding batu. Anak muda, kau ingin mati. Yeyu mencemooh dengan dingin dan bergegas ke arah Luming. Dia ingin membunuh Luming terlebih dahulu dan kemudian pergi ke dinding batu. Di sini, kecuali Luming, tidak ada yang berani menentangnya. Namun, ketika Luming berlari keluar dari kejauhan, dia tiba-tiba terkejut dan merasakan krisis. Kemudian, sebuah futon di depannya berubah, menjadi harimau, meraung dan membunuhnya. Angin kencang keluar, cakar tajamnya mengarah ke kepala Luming, kekuatannya sangat luar biasa, benar-benar mencapai alam kaisar dewa, bahkan bukan kaisar dewa biasa. Luming tidak ingin memikirkannya. Dia langsung mengenakan baju zirah prajurit surgawi kelas 1, yang menutupi seluruh tubuhnya dengan perisai cahaya. Kas, cakar tajam harimau mencengkeram baju zirah prajurit surgawi kelas 1 dan mengeluarkan suara menusuk. Meskipun tidak berhasil menembus pertahanan baju besi prajurit surgawi kelas 1, bentuk tubuh Luming terhalang. Di belakang, Yeyu telah mengejarnya. Dia menembak dengan satu tangan, dan menghujani baju besi prajurit surgawi kelas 1 itu. Baju besi prajurit surgawi kelas 1 itu terkejut, tetapi juga terhalang. Lihat aku menghancurkan baju besi langitmu. Yeyu berkata dingin. Di telapak tangannya, sebuah tombak perak muncul, memancarkan gelombang dahsyat. Pembunuh besar, ini jelas pembunuh besar, tetapi yang mengerikan. Yeyu mengerahkan tombak peraknya untuk mengirimkan gelombang dahsyat. Dia hendak membunuh Luming lagi. Namun, saat ini, futon-futon lain di sekitarnya juga berubah. Beberapa berubah menjadi serigala raksasa, beberapa menjadi naga, beberapa menjadi burung raksasa. Sementara yang lain berubah menjadi manusia, memegang pedang dan membunuh mereka. Tiba-tiba, setidaknya lebih dari 10 sosok terbunuh oleh Luming dan Yeyu. Makhluk hidup yang diubah oleh putuan ini sangat kuat, yang membuat Luming dan Yeyu merasa sedikit cemas dan tidak berani lengah. Luming mengeluarkan manik angin kencang. Angin kencang terus meraung keluar dari manik itu dan bergegas maju untuk menghantam makhluk-makhluk ini. Makhluk-makhluk ini dihentikan oleh angin kencang, tetapi angin kencang itu juga bergetar tanpa henti dan hampir hancur. Yeyu tidak peduli untuk terus menyerang Luming. Jubahnya juga memancarkan lapisan cahaya, yang menyelimutinya. Jubahnya dan baju zirah surgawi serupa memiliki pertahanan yang luar biasa, bahkan lebih kuat dari baju zirah kelas 1. Pada saat yang sama, tombak di tangannya diayunkan, dan bayangan tombak menusuk, dan makhluk-makhluk yang berubah bentuk dari beberapa kasur terlempar. Tetapi pada saat ini, kasur-kasur lain di sekitarnya juga telah berubah. Setidaknya ribuan kasur, semuanya menjadi bentuk kehidupan yang berbeda. Sebenarnya, apa yang berubah menjadi kasur-kasur ini tidak dapat disebut makhluk hidup. Itu seharusnya hanya semacam jejak, yang untuk sementara disebut sebagai makhluk hidup. Ribuan makhluk itu, semua mata tertuju pada Luming dan Yeyu.
Pada saat yang sama, Tian Jiao lain dari keluarga Tianren, serta murid inti dari petinggi Tiangong, juga datang ke sini. Melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah satu demi satu. Kalian datang ke sini dan bantu aku menghentikan makhluk-makhluk itu. Aku akan membunuh Muyun. Ye Yu berkata dengan tegas. Ye Yu ingin meminta bantuan orang lain untuk menghalangi makhluk-makhluk yang diubah oleh Putuan. Dia tidak bisa mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghadapi Luming. Sekarang, sejumlah besar makhluk yang diubah oleh Putuan menyerbu mereka. Dia tidak bisa mengendurkan satu tangannya pun untuk menyerang Luming dengan seluruh kekuatannya. Jika dia tidak bisa mengerahkan seluruh kemampuannya, dia tidak akan bisa menembus baju besi kelas 1 Luming. Dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menembus pertahanan baju besi prajurit surgawi kelas 1 itu. Ayo, tanda seru petik 2. Para Tian Jiao dari keluarga Tianren dan murid inti dari para tokoh Tiangong bergegas menghampiri Luming dan mereka. Dalam proses bergegas keluar, tubuh mereka memancarkan sinar yang indah. Mereka mengenakan pakaian perang tingkat tinggi, mirip dengan baju besi kelas 1 prajurit surgawi. Pertahanan mereka luar biasa. Inilah kepercayaan diri mereka. Jika tidak, mereka tidak akan berani menyerbu menghadapi begitu banyak makhluk yang diubah oleh Putuan. Pada saat yang sama, ada juga senjata di tangan mereka, yang memancarkan fluktuasi kuat dan semuanya merupakan senjata mematikan. Sua. Sebelum pria itu tiba, dia terbang keluar dalam serangkaian serangan, dan terbang ke arah makhluk yang diubah oleh Futon di sekitar Ye Yu, menghalangi makhluk-makhluk itu. Dengan cara ini, Ye Yu mendapatkan kesempatan. Muyun, Ye Yu memiliki cahaya dingin di matanya dan menatap Luming. Pada saat ini, Luming mengerahkan keterampilan angin spiritual yang hebat, dan bentuk tubuhnya terus berkedip, menghindari serangan makhluk Futon, dan terus berlari maju. Bunuh, Ye Yu berteriak, kepalanya dipenuhi rambut emas, dan tombak peraknya melesat. Ia menerbangkan beberapa makhluk Putuan. Langkahnya, seperti kilat, mengejar Luming. Dan para murid inti keluarga Tianren dan para petinggi Tiangong telah bergegas masuk. Dengan begitu banyak orang menyerang bersama, mereka terus-menerus membombardir makhluk Putuan, menghalangi semua makhluk Putuan yang menyerbu Ye Yu. Dengan cara ini, kecepatan Ye Yu meningkat pesat, dan ia segera menyusul Luming. Wow, tombak perak, menembus kehampaan, seperti kilat perak, menusuk Luming. Luming tertusuk langsung karena ia harus berurusan dengan makhluk Putuan itu dan kecepatan tombak perak terlalu cepat untuk dihindari. Kong, suara benturan cincin emas dan besi. Topeng yang dibentuk oleh baju besi prajurit surgawi kelas 1 terus bergetar. Luming didorong maju oleh kekuatan yang dahsyat. Di depannya, beberapa makhluk Putuan menyerbu Luming. Luming dengan cepat mengeluarkan kekuatan di dalam manik badai, menghalangi beberapa makhluk Putuan itu. Pada saat ini, Luming merasa bahwa baju besi Tianbing kelas 1-nya hampir kehabisan energi. Apa serangan yang kuat, ini benar-benar sebanding dengan 3 kali lipat Kaisar Dewa. Luming terkejut, Ye Yu ini benar-benar kuat. Setelah menggunakan senjata pembunuh besar, kekuatan serangannya sebanding dengan Kaisar Dewa sejati. Itu lebih kuat daripada upaya Luming untuk mengaktifkan tongkat S1. Anak muda, matilah untukku. Mata Ye Yu memancarkan kesempatan membunuh yang ganas. Tombak perak menusuk Luming lagi. Tombak pertama menembus pertahanan prajurit surgawi kelas 1 Luming. Gerakan kedua adalah untuk membunuh Luming. Ini adalah rencananya. Meskipun Luming memiliki bakat hebat, jika dia bisa ditaklukkan, itu akan sangat berpengaruh padanya. Namun, dia melihat bahwa sifat pikiran Luming sama sekali tidak dapat diterima. Karena Luming tidak dapat diterima dan digunakan olehnya, dan dia telah menyinggungnya, orang seperti itu tidak boleh dipertahankan. Mereka harus disingkirkan. Fiuh, tombak perak menusuk kepala Luming lagi. Bahaya, pada saat ini, Luming merasakan ancaman yang dalam. Serangan dari pihak lain telah mencapai 3 tingkat dewa dan kaisar, yang sangat mengerikan. Jika dia terkena serangan, meskipun vitalitasnya sangat kuat, itu juga sangat berbahaya. Serangan 3 kali lipat kaisar dewa sudah cukup untuk memusnahkan sel-sel di seluruh tubuhnya. Saat ini, Luming hanya punya 2 pilihan. Pertama, menggunakan tongkat S1 untuk melawan serangan Ye Yu. Tetapi meskipun Luming menggunakan tongkat S1, kekuatan tempurnya masih tidak sebaik Ye Yu. Bahkan jika dia bisa menghentikannya, dia akan terluka dan terlempar. Jika di tempat lain tidak masalah, kuncinya adalah ada berbagai macam makhluk Futon di mana-mana. Makhluk Futon ini sangat mengerikan. Jika mereka terlempar dan dikelilingi oleh makhluk Futon, mereka akan menjadi lebih pasif dan berbahaya. Cara lain adalah menjauh, tapi Luming tidak yakin. Dia dipenuhi tekanan yang kuat. Dia bahkan tidak bisa terbang. Bisakah dia bergerak? Tapi saat ini, bagaimana kita tahu jika tidak mencoba? Luming memutuskan untuk menjalankan kedua rencana itu bersamaan. Pada saat yang sama, dia mendorong tongkat S1 untuk melakukan teknik gerakan besar secara bersamaan. Saat melakukan jurus hebat itu, ia merasakan tekanan kuat di sekitarnya. Ia merasa seolah berada di rawa, dan ada kekuatan kuat yang menariknya ke sana kemari. Namun yang membuat Luming senang adalah kekuatan itu tidak sepenuhnya menahannya. Luming merasa masih ada sedikit ruang. Lepaskan aku, teriak Luming dalam hatinya. Ia menyerah mendorong tongkat Swan S dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan jurus hebat itu. Akhirnya, Luming tampak terlepas dari kekuatan yang menarik di sekitarnya, dan sosoknya langsung menghilang dari tempat asalnya. Tepat ketika tubuh Luming menghilang dari tempat asalnya, tombak Ye Yu menusuk tempat Luming berdiri tadi. Begitu Luming menghilang, tombak panjang Ye Yu menusuk ruang kosong. Dengan kekuatan yang mengerikan, ia menembus makhluk yang berubah menjadi futon di depannya. Tubuh makhluk itu bergetar beberapa kali, lalu langsung menghilang, berubah menjadi futon dan jatuh ke tanah. Tampaknya makhluk putuan semacam ini tidak sepenuhnya tak terkalahkan, tetapi terlalu sulit untuk dikalahkan. Gerakan Ye Yu barusan hampir mencapai puncak kekuatan tempurnya, dan ia dikalahkan hanya dengan satu gerakan. Sialan, Ye Yu meraung dalam hatinya dan melihat ke depan. 100 meter jauhnya, sosok Luming muncul. Benar, Luming menggunakan teknik gerakan hebat, tetapi hanya bergerak sejauh 100 meter. Awalnya, di tempat lain, Luming setidaknya bisa bergerak ribuan mil jauhnya, tetapi tekanan di sini terlalu kuat. Meskipun Luming berhasil melepaskan diri dari gaya tarik, ia sangat terpengaruh.
Kekuatannya sangat berkurang dan dia hanya bergerak sejauh 100 meter. Tapi Luming sangat senang. Ini bukan tempat lain. Tempat ini penuh dengan ribuan makhluk futon. Berjalan 10 meter saja tidak mudah, apalagi 100 meter. Di sini, bergerak 100 meter saja sudah cukup. Sialan, ayo kita bertarung bersama. Jangan biarkan anak itu lolos. Ye Yu meraung dan menyerbu ke arah Luming bersama Master Klan Tianren dan murid inti selebriti Tiamong. Begitu banyak dari mereka bergabung, dan mereka sangat cepat. Namun, mereka belum sampai 100 meter, Luming kembali menggunakan teknik gerakan hebat, menghilang dari tempat asalnya, dan muncul kembali 100 meter jauhnya. 100 meter, oke, dinding batu itu milikku. Mata Luming memanas, dan dia terus menggunakan teknik gerakan hebat. Dia terus maju sejauh 100 meter lagi dan terus mendekati dinding batu. Luming terus mendekati dinding batu. Makhluk-makhluk futon itu sama sekali tidak bisa mengenai Luming. Luming terus menghindarinya. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada Ye Yu dan yang lainnya. Hal ini membuat Ye Yu dan yang lainnya sangat cemas. Muyun, dinding batu itu milikku. Jika kau berani bergerak, aku berjanji akan membuat akhirmu sengsara. Aku berjanji. Ye Yu meraung. Luming mencibir padanya, dan dia terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia terus berjalan menuju dinding batu. Jaraknya setidaknya puluhan ribu meter dari bagian luar dinding batu. Jaraknya tidak pendek. Luming bergerak 10 kali berturut-turut, menempuh jarak sekitar 1000 meter, lalu menarik napas panjang. Itu melelahkan. Meskipun dia bisa menggunakan jurus besar di sini, setiap kali menggunakannya, dia harus mengonsumsi banyak energi, dan konsumsinya lebih banyak daripada di luar. Aku khawatir dia tidak akan mampu menggunakan kekuatannya untuk bergerak menuruni dinding 10 kali berturut-turut. Dayuan dan hati Luming tergerak, dan sebuah pil ajaib seukuran mata naga muncul di tangannya. Pil ajaib itu berubah menjadi biru dan dipenuhi aroma tumbuh-tumbuhan. Pil semacam ini mengandung esensi kehidupan yang sangat murni dan kaya. Di alam semesta yang luas, pil ini bernilai sangat mahal. Terkadang, Anda tidak dapat membelinya meskipun memiliki uang. Inilah yang ditukar Luming dari aula pertukaran jasa di Istana Surgawi. Karena jantung kayu roh hampir habis, maka terakhir kali di aula pertukaran jasa, Luming tidak hanya menukar beberapa seni rahasia dan misteri kuno yang agung, tetapi juga menukar sejumlah ramuan ilahi. Di antaranya, yang terpenting adalah untuk mengisi kembali esensi kehidupan seperti jantung kayu roh. Pil Dayuan adalah salah satu pil ajaib terbaik. Pil ini mengandung esensi kehidupan yang kaya dan sangat murni. Pil ini dapat dengan cepat diserap dan diubah, dan memiliki efek yang lebih baik daripada jantung kayu roh. Setelah membuka mulutnya, Luming menghirup Dayuan dan esensi kehidupan yang murni mengalir ke tubuh Luming, yang dengan cepat berubah menjadi kekuatan terlarang untuk menambah kekuatan Luming. Luming terus melakukan teknik jurus hebat dan mendekati dinding batu. Melihat Luming terus mendekati dinding batu, hati Ye Yu dipenuhi amarah, matanya sangat ganas, dan dia menatap Luming. Ayo, kerahkan seluruh kekuatanmu, seluruh kekuatanmu. Ye Yu meraung dan bergegas maju, bekerja sama dengan Tian Jiao dari keluarga Tianren lainnya dan murid inti dari para petinggi Tiamong. Kecepatannya juga sangat cepat, tetapi masih sedikit lebih buruk daripada Luming Lai. Dengan cara ini, setiap kali dia bergerak, dia berada dekat dengan dinding batu sejauh 100 meter. Ketika kekuatannya tidak cukup, dia akan menambahnya dengan hari tahun baru. Setelah beberapa waktu, Luming akhirnya mendekati dinding batu. Dalam radius 1 kilometer di dekat dinding batu, makhluk-makhluk futuan itu berhenti satu persatu dan tidak lagi menyerang Luming. Dengan cara ini, Luming sangat tenang. Akhirnya, dia tidak perlu lagi menggunakan teknik gerakan besar. Dia melangkah dengan langkah besar dan berlari dengan seluruh kekuatannya. Dia bisa sampai dalam jarak 1 kilometer. Ambil untukku. Begitu sampai di dinding batu, Luming mengeluarkan cincin penyimpanan tingkat tinggi. Menghadap dinding batu, dia menggunakan kekuatan terlarang. Tiba-tiba, sebuah kekuatan menyelimuti dinding batu. Dengan suara berdengung, seluruh dinding batu menghilang, dan Luming mengambilnya ke dalam cincin penyimpanan. Selesai. Luming senang. Dia khawatir dinding batu itu tidak mudah dipanen, tetapi dia tidak menyangka akan berhasil semudah ini. Bagaimana? Saat berikutnya, Luming sedikit terkejut dan melihat ke depan. Awalnya, di balik dinding batu itu, ada gua lain. Luming tidak melihat keadaan di balik dinding batu karena terhalang oleh dinding batu tersebut. Saat itu, hal pertama yang terlihat adalah sebuah jalan yang dilapisi giok putih. Di kedua sisi jalan, terdapat 9 patung. Total ada 18 patung, beberapa berbentuk hewan dan beberapa berbentuk manusia, semuanya tampak hidup. Di ujung jalan, ada sebuah kursi tempat seorang pria duduk. Tidak, lebih tepatnya bukan manusia. Itu juga sebuah patung. Patung itu, yang tingginya kira-kira setinggi orang biasa, tampak seperti diukir dari satu bongkah giok indah. Di tangan patung giok ini, tergantung sebuah batu hitam. Ya, tampak seperti batu hitam yang diambil begitu saja di daerah pegunungan. Biasa saja, tidak terlihat sedikit pun keanehan. Tetapi entah mengapa, Luming merasa bahwa batu hitam ini luar biasa. Apakah kau ingin mengambilnya? Luming memiliki sebuah ide di benaknya. Nak, berikan aku tembok batu itu. Di belakang, Ye Yu membawa orang-orang dan bergegas dengan panik. Namun, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Cobalah, Luming mengambil keputusan, karena lokasi patung giok putih di depan kita adalah pusat kuil Taois ini. Secara umum, itu adalah tempat terbaik. Meskipun Luming tidak tahu apa batu hitam di tangan patung itu, dia mengambilnya terlebih dahulu. Dan Luming melangkah maju di sepanjang jalan. Luming sangat berhati-hati dan fokus pada 18 patung di kedua sisi. Siapa tahu patung-patung di kedua sisi itu tiba-tiba bergerak dan menyerangnya. Bukan berarti dia belum pernah mengalami hal seperti itu. Tapi segera, Luming menyadari bahwa dia khawatir. Setelah melewati beberapa patung berturut-turut, tidak ada kelainan. Patung-patung itu mati, bukan boneka atau benda lain. Mereka tampak seperti patung biasa, tak bergerak. Luming mempercepat langkahnya. Tak lama kemudian, Luming melewati 2 patung terakhir dan sampai pada patung giok putih yang duduk di kursi. Pada saat ini, Luming merasakan kekuatan menyelimutinya. Luming terkejut dan wajahnya berubah. Karena, kekuatan ini memberi orang semacam aura kuno, agung, seolah-olah seluruh alam semesta. Tak tertandingi dan dahsyat, kekuatan ini tiba-tiba menekan Luming. Blokir, teriak Luming, dan kekuatan tabu meledak, menutupi seluruh tubuhnya dan melawan kekuatan luar.
Anehnya, kekuatan itu terasa mengerikan, tetapi intensitasnya tidak terlalu kuat. Kekuatan itu didukung dengan kuat oleh kekuatan tabu Luming. Kemudian, kekuatan itu melemah tajam, dan pada saat berikutnya, kekuatan itu langsung menghilang tanpa jejak. Begitu Luming melangkah keluar, dia melewati 18 patung, kurang dari 500 meter dari patung giok putih. Dengan jarak 500 meter, bahkan di lingkungan seperti itu, Luming hanya membutuhkan beberapa langkah. Luming melangkah satu langkah, sudah 100 meter jauhnya, dekat dengan patung giok putih. Pada saat ini, Ye Yu dan yang lainnya akhirnya melewati jangkauan makhluk futuan dan sampai di jalan giok putih. Tanpa ragu, mereka langsung bergegas ke jalan giok putih. Mereka melihat bahwa Luming tidak melakukan apapun sebelumnya. Tentu saja, mereka sangat lega dan bergegas menuju Luming dengan kecepatan tercepat. Namun, ketika mereka melangkah ke jalan giok putih, patung-patung itu tiba-tiba bergerak.